Selamat datang bersama saya dan Malik di cerita CUT kali ini episode bulan Mei. Kita akan unboxing buku manga dari Sakamoto Dash. Untuk proyek pembelian satu buku satu buku selama satu bulan satu buku, dan ini sudah di tahun ketiga, makanya dia meningkat jadi 3 bulan 3 buku untuk dibeli. Setidaknya dibeli aja dulu, bacanya mah nanti aja. Nah, di edisi bulan Mei kali ini kita punya buku manga dari Sakamoto Dash. Jujur, saya belum pernah baca sekali cerita ini ya dari Sakamoto Dash ini. Ini terbitan tahun lalu. Ini tayang perdana animenya tahun lalu, karena banyak yang ngomongin FOMO lah saya. Tapi dari animenya saya agak kurang suka dan terlalu annoying menurut saya. Karena apa? Si tokohnya ini, si MC-nya, karakter utamanya, dia sangat overpower untuk sebagai pensiunan assassin, pensiunan pembunuh bayaran yang sudah pensiun. Dia terlalu overpower dengan tingkat yang sudah jarang berlatih, ibaratnya dengan postur tubuh yang udah gemuk gini ya, si paman Sakamoto ini ya. Jadi ini adalah menceritakan seorang pembunuh bayaran yang dia pensiun karena menemukan cinta sejatinya. Dan ketika dia menikahi cinta sejatinya, dia pensiun dari pekerjaan pembunuh bayaran. Kemudian dia membangun toko gitu, minimarket gitu. Dan selama beberapa tahun kemudian dia menjadi gemuk. Tapi di ceritanya, di anime, dia itu sangat overpower. Bahkan peluru dapat dibelokkan dengan 2 buah chopstick. Gila nggak tuh? Saya lebih suka adalah parodinya live action. Ketika ingin mempromosikan animenya gitu ya, saya lebih suka itunya gitu. Dia sebagai seorang pegawai biasa gitu, ketika menghadapi perampokan, penodongan di supermarket, itu terkesan natural dan ya begitulah. Dan kebanyakan dari para penonton anime yang sudah baca manganya ini, emang di animenya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Nah, saya agak kurang suka di animenya, tapi saya suka parodi yang di live actionnya. Nah, mari kita baca dokumen aslinya dari manganya. Kita punya seri pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita haul manga. Yeah. Kita pertama dari sini aja. Kalau kata CS-ren, ini CS-ren, tapi tetap susah banget CS-ren.
pertama-tama adalah kita hidup dulu. Sakau, sakau. Nyaman, nyaman. Aduh. Ya, ini gambarannya nih. Coba kita agak gimana kelihatan. Nah gitu lah ya. Gambarannya simpel aja sih, cuma beberapa panel, tidak terlalu kompleks seperti di One Piece gitu ya. Panel-panelnya cukup kompleks. Ini cuma beberapa panel dengan konsep dinamis panel gitu, dan untuk gambarannya simple. Untuk ceritanya kita buat di video berikutnya. Kok ada One Piece nih, ya kok ada One Piece nih, ya. Apakah ini bisa di-grading seperti miliknya Logan Paul gitu? Ini cetakan pertama ini ya, seri pertama. Bisa di-grading nggak kira-kira? Oke, kita unboxing yang volume kedua. Gimana sih kata Bang CS itu? Ya, lagi-lagi kita harus menikmatinya. Ya, sama aja sebenarnya untuk tampilan gambarnya, panel-panelnya. Untuk ceritanya ada berapa nih? 6 chapter, 7 chapter lah ya. 8 chapter. Satu komik ini ada 8 chapter. Cukup tebal. Dan kalau kalian tahu ya, sekarang komik-komik terbitan sekarang ini banyak yang mencetak dengan ukuran lebih lebar. Beda dengan buku-buku dari zamannya Naruto sama One Piece gitu, yang
cuma 13 cm kalau kakek, kalau 13 tingginya, lebarnya 7 cm kalau nggak salah, dan ini lebarnya hampir 12, selisih sedikit yang 10 kalau nggak salah 10 sih ya, coba. Oh, 11 cm. Jadi di sini jiwa OCD saya karena ketika saya banyak mengoleksi komik One Piece, dan kemudian terbitan-terbitan komik yang baru ini kebanyakan lebih lebar dan juga lebih tinggi secara secara feel. Untuk pegangannya itu sangat oke. Dan ini banyak banyak apa ini ya, space kosong di sini gitu. Mana nih? Di sini tuh ada banyak space kosong. Kalau di Naruto One Piece itu kan dia full panel gitu, jadi terkesan di sininya tuh banyak gambarannya gitu. Secara untuk pegangannya dibaca sih masih cukup nyaman daripada yang saya punya itu, uh, uh, komik base dari H2O Ribbon. Itu terlalu baca buku, bukan baca komik gitu, dan kertasnya pun tipis untuk yang H2O Ribbon itu. Sekarang kita masuk ke yang volume ke-8, chapter ke-8. Ke-8, ketiga, aduh ngantuk berat ya. Ya, ini volume ke-3. Untuk ceritanya sama, dan untuk ritual pertamanya kita adalah bau bukunya. Wah, cukup brutal guys, dapat cukup brutal nih, cukup brutal. Look at this. Wah, brutal sekali. Ya, katanya dari penggambaran kebrutalisannya si penulis manganya Yuto Suzuki ini sangat detail untuk di bagian tragis-tragisnya gitu. Untuk ceritanya kita lihat di video berikutnya. Tulis kolom komentar kalau kalian tertarik untuk mendengarkan ceritanya. Tapi sih ini untuk referensi gambarnya bagus banget sih ya. Look at this. Aduh, karya dari Yuto Suzuki. Ini 2 orang ya, kalau nggak salah ya, Heisuku Mashimo itu penulisnya juga kan.
covernya ya dari karya covernya mungkin ya hardcore judulnya. Oke, sekian haul mengakali ini di episode di bulan Mei 2026. Ini adalah project untuk mempermudah akses buku dengan cara membeli buku bertingkat setiap tahunnya. Semoga masih bisa jalan di tahun berikutnya, yaitu 4 buku setiap bulannya di tahun 2026. Tunggu aja. Untuk seri ini kita pakai seri komik terlebih dahulu karena komik yang lebih murah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya di cerita si Yudi minggu depan. Dadah.